Dia biasa bermain sandagura dan DP ini. Orangnya ceria dengan kemenakan-kemenakannya. Kami sudah persiapkan segalanya, sesuatu apa yang mereka siapa saja yang datang siap kami untuk datang di kami rumah, kami sudah siap. Berupa makanan, berupa kue, berupa apapun yang kami sudah siap semampu kami. Ya tidak menunggu uang dari normal yang dia dapat sekian. Kami menerima dengan apa saja terbuka kami, kemampuan kami. Lantas seperti apa kehidupan seorang Norman Kamaru sebelum menjadi seorang selebriti seperti saat ini? Di sini dia ke tempat belajar suara. Dia tunduk situ, lama-lama baru teriak-teriak di dalam. Capek sekali. Selebriti nggak ada capek-capek terus di selebriti. Bribtu Norman Kamaru pulang kampung. Ya, setelah hampir 2 minggu bersafari di Jakarta, Selasa lalu si Syahrukan Indonesia ini akhirnya kembali ke kampung halamannya Gorontalo. Meski didera rasa kantuk dan letih yang tiada tara, namun tak menyulutkan langkah Norman untuk kembali ke kampung halamannya itu. Oke, pemirsa, sekarang mau berangkat itu sudah dipanggil. Oke, bye. Kita mau pulang ke Gorontalo. Ya. Enggak, kurang tidur. Jadi tidur dulu, makanya mau dibangunin ya. Oke. Ini pulang ke Gorontalo, gua harus semangat ya, biar ngantuk. Oke. Tidur berapa jam sih hari ini? Tidurnya 3 jam kali. Iya, sekarang kita pemirsa sudah di Surabaya. Mau ke Gorontalo, normalnya masih tidur terus. Bak seorang pahlawan besar, kepulangan Norman ke tanah kelahirannya itu pun nyatanya mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari seluruh warga Gorontalo. Lihatlah bagaimana antusiasnya para masyarakat Gorontalo menyambut kehadiran si goyang caya-caya ini di kotanya tersebut. Sebelah. Kanan. Hari itu memang merupakan hari paling bersejarah bagi Norman Kamaru. Dengan menumpangi sebuah mobil barakuda dan dikawal beberapa polisi dan motor polisi, Norman pun diarak berkeliling kota Gorontalo. Dan lagi-lagi, nama Norman pun kembali dieluk-elukan di sepanjang perjalanannya mengelilingi kota Gorontalo.
Kepulangan Bribtu Norman ke tanah kelahirannya itu jelas membuat keluarga besarnya terharu bahagia. Namun sayang, kepulangan Norman ke kota kelahirannya itu justru malah membuat kecewa kedua orang tuanya. Bagaimana tidak, Norman yang seharusnya kembali ke rumah dan bertemu ayah dan bundanya justru tidak bisa menemui sanak keluarganya lantaran besarnya antusiasme masyarakat menyambut sang pahlawan kampungnya itu. Kita kembalikan walaupun dia sudah di pemerintah, sudah ini oleh pemerintah, bukan kami lagi, bukan milik kami sendiri, tapi harus balik ke belakang. Orang tua minta kalau bisa, dia itu selalu sering ada datang di rumah sama orang tuanya. Cuma itu kami minta, kami tidak minta harta atau apapun. Cuma kami minta dia itu sering sekali-sekali ada di rumah ibu. Iya, tidak seperti tadi malam kecewa semua masyarakat yang ada di sini sudah sedia semua. Tapi Norman tidak bisa ketemu dengan sanak keluarga. Jadi itu kami sedih. Tidak datang, masyarakat sudah tunggu, apalagi termasuk omnya, tantenya, pamannya, kemenakan semua. Tidak ketemu, padahal itu Anda gembira sekali dengan ketemu sama kemenakan dia biasa bermain sandagura dan DP ini. Orangnya ceria dengan kemenakannya. Kami sudah persiapkan segalanya, sesuatu apa yang mereka siapa saja yang datang siap kami untuk datang di kami rumah, kami sudah siap. Berupa makanan, berupa kue, berupa apapun yang kami sudah siap semampu kami. Ya, tidak menunggu uang dari Norman yang dia dapat sekian. Kami menerima dengan apa saja terbuka kemampuan kami. Lantas seperti apa kehidupan seorang Norman Kamaru sebelum menjadi seorang selebriti seperti saat ini? Ibarat seorang serdadu yang pulang membawa kemenangan, Bribtu Norman Kamaru disambut layaknya seorang pahlawan. Semua berebutan ingin tampil di depan memberikan sambutan untuk Norman, dari seorang gubernur hingga ke rakyat jelata. Dan setelah menjalani serangkaian acara seremonial penyambutannya, Norman pun bergegas melangkahkan kaki, menapaktilasi jejak masa mudanya di Gorontalo. Seperti apa suasana hati Norman setelah menjadi terkenal? Benarkah karena terlalu diekspos, Norman kolaps dan jatuh sakit? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Dari rumah mungil bercat hijau inilah Norman kecil dibesarkan. Terlahir dari pasangan Nyonya Halimah dan Idris Kamaru yang juga pensiunan kepolisian, Norman pun mencoba meneruskan silsilah keluarga besarnya sebagai anggota BRIMOB. Dari keempat kakak-kakaknya, Norman lah yang ternyata memiliki keunikan dan juga kelebihan tersendiri. Dia lahir pusur normal ya, kepala duluan. Kalau normal tidak, kaki dengan pantat dengan ini keluar duluan. Jadi perbedaan. Mereka masuk 1 hari, langsung masuk, langsung jatuh bayi. Kalau Norman 3 hari saya menderita di rumah sakit. Iya. Jadi itu agak perbedaan. Jadi saya minta dari kakak-kakaknya jangan rasa saya kasih sayang lebih daripada yang lain. Padahal tidak. Memang seperti itu. Seperti itu yang kelahiran dia. Dia itu kalau kakak-kakaknya dekat sama saya marah. Cuma dia harus dekat. Kalau dia nangis kakak-kakaknya garah. Mau duduk sama mama, ibu. Dia tidak mau kasih. Dia mundur. Kalau mereka tidur sama saya, dia tendang semua kasih keluar. Cuma dia. Itu manjanya dia. Kami biasa nyanyi dengan dia ajar. Dari TK memang dia sudah belajar nyanyi. Biasa kan TK banyak belajar nyanyi. Sampai di SD juga. Pertama itu dia masih